Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nimas Ayu Fatihah Nurzana, Novita Sari, dan Novi Ramawati. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai grup normal dengan dosen pengampu Bu Nur Indah Ramawati MPD. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu Mbak Nimas Ayu Fatihah Nurzana. Kepada Mbak Nimas saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi grup normal. Inti dari sembarang homomorfisme grup mempunyai sifat tambahan, yaitu mengandung semua konjugan dari anggotanya. Teorema 8.1.1 untuk sembarang grup G berlaku bahwa G dan G merupakan normal dalam G. 2. Jika G abelian, maka setiap grup bagian dari G normal dalam G. 3. Grup bagian S normal dalam G jika dan hanya jika AS sama dengan SA untuk semua A elemen G. 4. Grup bagian S normal dalam G jika hanya jika A inverse SA sama dengan S untuk semua A elemen G. Jika N normal dalam G dan T sembarang grup bagian dari G, maka NT sama dengan ST, S elemen S, dan T elemen T, grup bagian dari G. Sekian dari saya materinya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang pertama. Sekarang pemateri yang kedua, yaitu kepada Mbak Novita Sari. Kepada Mbak Novita saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya kita masuk ke bukti. Misalkan A dalam G dan S dalam S. Karena S normal dan dari S, maka A pangkat min 1 SA sama dengan S aksen. Dalam S didapat SA sama dengan AS aksen. Dan berarti kandungan dalam AS atau SA himpunan bagian dari AS dengan cara yang sama. A kali S kali A pangkat min 1 sama dengan A pangkat min 1 pangkat min 1 S kali A pangkat min 1 sama dengan S double aksen, sehingga AS sama dengan S double aksen kali A sembarang AS dalam AS, dan akibatnya AS himpunan bagian dari SA. Terbukti AS sama dengan SA. Sifat ini merupakan akibat langsung dari sifat 3. NT mempunyai identitas berbentuk EE, misalkan N1T1 dan N2T2 dalam NT, maka N1T1 dikali N2T2 sama dengan N1 kali T1 kali N2 dikali T2 sama dengan N1 kali N3T1 sama dengan N1 kali N3 T1 kali T2 yang sama dalam NT, dan berarti NT tertutup. Jika NT dalam NT, maka inverse T pangkat 1 dan N pangkat 1 dapat dinyatakan sebagai N4 T pangkat min 1 merupakan anggota NT. Selanjutnya, teorema 8.2. Jika FG, maka H homografisme grup, maka integral F normal dalam G. Buktinya, misalkan X elemen graf F dan A elemen G, akan ditunjukkan bahwa A pangkat min 1 XA dalam graf F, F dalam kurung A pangkat min 1 XA H sama dengan F dalam kurung A pangkat min 1 FX kali FA sama dengan F A pangkat min 1 E aksen F A sama dengan F A pangkat min 1 A sama dengan F E sama dengan E aksen, berarti A pangkat min 1 XA dalam graf F. Definisi, misalkan F G, maka H sembarang fungsi dan X sembarang himpunan bagian dari H. Prapata atau inverse image X di bawah F yang dilambangkan dengan Fx pangkat min 1 X didefinisikan sebagai Fx F pangkat min 1 X sama dengan G elemen G sejajar Fg elemen X. Demikian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang kedua. Selanjutnya pemateri yang ketiga, yaitu saya.
Langsung saja teorema 8.3. Misalkan Fg melalui H homografisme. Sifat-sifat berikut ini berlaku. 1. Jika S grup bagian dari H, maka F inverse S grup bagian dari G. Yang kedua, jika N grup bagian normal dari H, maka F inverse N normal dari G. Yang ketiga, jika S grup bagian dari peta Fg dan orde dari G berhingga, maka orde dari sama dengan mutlak K dikali mutlak S dengan K inti dari F. Selanjutnya bukti. Karena Fe sama dengan E aksen dalam S, maka anggota identitas E berada dalam F inverse S. Misalkan X, Y dalam F inverse S. Karena Fx, Y sama dengan Fx kali Fy sama dengan S aksen dan X double aksen dalam S dan S tertutup, maka Fx, Y dalam S. Akibatnya, Xy dalam F inverse S 1 akan dibuktikan bahwa F inverse N tertutup di bawah operasi konjugat dari anggotanya. Ambil sembarang X dalam F inverse N dan A dalam G. Karena X dalam F inverse N, maka Fx dalam N sehingga F dikali A pangkat min 1 dikali XA sama dengan FA pangkat min 1 dikali Fx dikali Fa sama dengan Fa pangkat min 1 dikali Fx dikali Fa. Karena N normal dalam Fg, maka Fa pangkat min 1 dikali Fx dikali Fa dalam Fg, dan akibatnya A pangkat min 1 dikali XA dalam F inverse N, berarti F inverse N tertutup terhadap operasi konjugat. Yang kedua, untuk setiap S dalam S dapat dinyatakan S sama dengan Fx untuk suatu X dalam G, karena S himpunan bagian atau subset dari Fg. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada dosen pengampu, Bu Nur Indah Ramawati. Presentasi dari kami saya tutup dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.